Jujur sih saya tim ambis ya Kak ya. Soalnya saudara-saudara saya itu ada yang di UNER kedokteran, terus UNER hukum. Seharusnya masuk UNESA ini kayak batin banget sih sumpah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Balya Diwanul Latif. Asalnya dari mana? Asal saya sebenarnya itu Tulungagung, tapi kelas 5 pindah sini di Sidoarjo sampai sekarang. Dari prodi mana nih? Dari Prodi D4 Manajemen Informatika. Kenalkan, nama aku Marcelino Nathaniel, biasa dipanggil Marcel. Aku dari Prodi D4 Teknik Listrik, Fakultas Vokasi UNESA. Ya, perkenalkan, nama aku Nisrina Nadifa Asalnya dari mana? dari Bekasi. Lolos di prodi apa ini? Alhamdulillah lolos di D4 Transportasi. Saya Wahyu Pradana, asal saya dari Surabaya. Oke. Asalnya dari prodi apa? Saya dari Prodi Listrik Kak. Baik, halo, aku Wulan Wijayanti, biasa dipanggil Wulan dari Tata Busana. Nur Aziza. Asalnya dari mana? Aku dari Trenggalek, Jawa Timur. BTW lolos di prodi apa ini? Aku dulu lolos di Prodi D4 Administrasi Negara. Lolos di jalur apa nih? Lolos di jalur SBMPTN, jalur tes. Mandirinya UNESA. Jalur apa ini? Saya di SBM sih, SBMPTN. Aku alhamdulillah lolos di jalur SBMPTN. Aku dulu lolos di Prodi D4 Administrasi Negara. Jalurnya jalur apa? Alhamdulillah aku jalurnya SBMPTN. Saya lolos di SBMB. Perasaan kaget sih sebenarnya, soalnya nggak expect bakal lolos gitu. Wih, pastinya senang banget bisa melalui perjuangan. Aku sendiri sih waktu aku lolos di UNESA itu aku nggak nyangka banget karena dulu aku nggak expect ingin kesini gitu loh, soalnya SMK aku dulu itu SMK otomotif. Jadi sekarang kan aku di D4 Administrasi Negara, jadi tuh kayak jalurnya tuh melenceng banget gitu loh. Saya sih bangga ya Kak ya. Soalnya kan kayak gimana ya, pas waktu tes, saya kan tes SBM kan, soalnya SNM-nya nggak terima, gara-gara nilai saya yang di SMK itu kayak kurang gitu. Terus Ternyata aku nggak lolos waktu SNMPTN, kemudian di SBMPTN kedua, akhirnya aku tuh ngambil yang sosum gitu loh. Dan itu belajar cuma 1 bulan, setelah SNMPTN itu baru belajar sosum 1 bulan, dan ternyata alhamdulillah lolos gitu loh. Jadi kayak nggak nyangka banget gitu loh. Apalagi di UNESA juga gitu. jujur sih belajar cuma H-1, tapi tiba-tiba keterima. Kan ya lumayan kan, kayak hoki tahunan kepake gitu. Ya jujur seneng sih, karena bisa kuliah di PTN. Gitu. Bangga karena kan namanya juga masuk jalur tes ya. Masuk jalur tes, jadi ada rasa bangga tersendiri di hati saya. Ekspektasi kamu tentang vokasi UNESA itu apa? Jujur sih, saya kira vokasi UNESA itu di lidah wetan sih. Jujur aja. Saya mencari vokasi ada apa enggak. Soalnya saya kebetulan jurusannya SMK, jadi hampir 11-12 kayak gitu. Gimana ya, sebenarnya itu agak kaget, tapi juga nggak kaget banget. Kan awalnya tuh dulu dari SMK ya, jadi udah tahu gitu gimana waktu kalau SMK kan praktek-praktek, terus masuk vokasi itu biar ya udah biar banyak prakteknya. Kebanyakan kaget. Aja. Soalnya kan ya waktu sebelum tes itu keliling UNESA lidah wetan, terus kayak mikir, wah bagus banget kampusnya, kayak lebih bagus daripada ITS gitu menurutku sih. Terus ternyata pas waktu masuk tuh kok beda kampus gitu, terus kok dapetnya ruangannya kok kayak gini gitu. Tapi overall sih bagus sih, lumayan. Untuk vokasi sendiri aku juga belum terlalu kenal. Pas waktu itu aku lihat-lihat di Instagram dan akun sosial medianya mereka gitu loh. Kayaknya orang-orangnya tuh di dalamnya tuh asik banget. Terus dosen-dosennya juga baik. Dari mereka menjelaskan waktu di sosial media tersebut. Kemudian
tempatnya juga nyaman dan lain sebagainya. Kan D4 itu dari dulu suka dipandang sebelah mata sama orang ya. Terus habis itu, tapi kebetulan alhamdulillah orang tua saya tuh paham tentang D4 ini, ya walaupun mereka bukan lulusan D4 ya, tapi mereka tuh paham kalau D4 itu setara dengan S1. Dan nyatanya D4 itu lebih banyak prakteknya gitu loh. Jadinya insya Allah nanti siap untuk bekerja. Kurang lebih sama kayak teman saya tadi. Saya kira vokasi itu kampusnya ada di Lidah Wetan, ternyata ada di Ketintang. Bukan agak kecewa, sangat kecewa, Mas. Kakak sendiri ini tim ambis apa tim yaudahlah pokok kuliah di mana aja? Setiap orang pasti punya ambisi ya, cuman namanya cita-cita kan nggak semuanya kesampaian gitu. Jadi ya udah apa yang Tuhan kasih ya saya terima dengan ikhlas. Kalau saya ini tim ambis ya. Karena kan yang pertama saya dulu nggak masuk di SNMPTN. Lalu saya coba jalur SBMPN itu yang jalur politeknik itu. Itu saya juga ketolak juga. Lalu saya coba ngelamar kerja itu kayak contohnya di PT KAI itu saya ditolak lagi. Akhirnya ini pilihan terakhir ini ya. Jujur sih saya tim ambis ya Kak ya. Soalnya saudara-saudara saya itu ada yang di UNER kedokteran, terus UNER hukum. Seharusnya masuk UNESA ini kayak batin banget sih sumpah. Kayak wah apa saya sepintar itu bisa masuk UNESA ya. Ya udahlah pasrah lolos apa enggak. Soalnya abisnya udah di SNMPTN kan. SNMPTN kayak wah bakal lolos nih. Nggak lolos ya wis pasrah. Ambisnya di SNMPTN sih waktu itu. Tapi kemudian pasrah di SBMPTN. Jadi untuk yang masuk vokasi ini kayaknya aku tim pasrah deh. BTW punya penyemangat gak di vokasi? Ntar dulu nih, itu penyemangat apa? Orang atau gimana? Ya mungkin temen atau apa yang nge-support kamu di Oh vokasi. gitu, ada. Vokasi dulu nggak punya sih, karena nggak pernah expect ke sini. Cuman ada teman-teman, terus sama ibu kosku. Kebetulan ibu kosku juga baik banget. Kemudian dari keluarga aku sendiri dan diri aku sendiri tentunya. Menyemangati diri sendiri sih. Kalau penyemangat tuh punya ya Kak ya. Siapa nih kalau pada tahu? Maksudnya tuh support system dari temen kah? Dari Oh. apa gitu? Kan bisa aja. Mungkin dari gebetan nih. Kalau support system dari teman sih habis ini dia muncul sih Kak. Kalau dari gebetan sih anak FBS Kak. Bukan Kak. Penyemangat ya teman-teman terdekat aja, sahabat-sahabat. Kalau penyemangat punya Support system atau apa? dosen ya, penyemangat. Saya sangat dipacu sama dosen teknik listrik ya. Duka-duka kamu saat berjuang masuk vokasi apa aja? Kalau ini suka apa duka dulu? Suka dulu boleh. Oh, mungkin kalau sukanya masuk vokasi itu senang ya, bisa kan dulu saya dari SMK nih, jadi kalau masuk vokasi kan masih satu linear gitu loh, masih lebih banyak praktikum gitu. Sukanya ya kita bisa merasakan perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat bagus gitu, untuk meraih apa yang kita inginkan. Kalau dukanya itu ya jujur capek sih, kan namanya orang belajar capek ya, belajar dulu, latihan soal segala macem itu sih. Yang pertama gagal SNM, gak lolos. Kedua SBM, terus nyoba PENS, gak lolos juga. Terus akhirnya nyari, terus nemu vokasi, akhirnya masuk SPMB itu. Perjuangan aku dulu ya itu tadi, aku belajar 1 bulan,
aku beli buku, salah satu buku gitu, terus aku pelajarin dalam waktu 1 bulan. Emang waktu ujian tuh kayak nggak ada yang masuk gitu loh. Tapi ya itu salah satu effort aku sih untuk masuk ke sini. Terus kemudian perjuangan lagi tuh itu buat menyelesaikan PKKMB. Jadi di vokasi itu kan ada kayak PKKMB buat kamu maba-maba. Itu harus kamu selesaiin karena itu wajib. Jadi di sana itu kakak-kakak tingkatnya tuh kayak ya baik-baik gitu loh. Terus kemudian kita tuh harus melewati PKKMB yang sedikit rumit. Dan itu aku dulu sempat kewalahan sih waktu PKKMB. Karena aku sendiri kan anak rantau ya dan nggak kenal siapa-siapa di sini. Terus kemudian aku di sini juga nggak ada kendaraan. Tapi alhamdulillah karena ada teman-teman yang baik, aku juga bisa menyelesaikan PKKMB itu dengan baik juga. Suka duka itu berawal dari SNMPTN, kayak pede banget bakal lolos gitu kan. Terus ternyata nggak lolos, drop, sakit, masuk rumah sakit. Terus akhirnya ikut SBMPTN, dipaksa itu katanya gini, ikut SBMPTN aja wes. Enggak bakal lolos juga. Wes tak apa-apa ikut aja. Akhirnya ikut dan alhamdulillah lolos ternyata. Kalau dimulai duka dulu ya. Kalau duka menurutku ya cuma sulit di waktu tes sih. Kayak bayangin lah kayak belajar cuma H-1 tes gitu. Terus kayak sama kecaman dari orang tua gitu, kayak misalnya nggak kuliah tuh ngapain gitu, kerja kan ya juga sulit toh. Terus ya kalau sukanya kayak ya suka gitu, masuk kampus Unesa kuliah, jadi nggak beban keluarga, tapi beban keluarga sih. Kelebihan dan kekurangan apa nih selama kamu menjadi mahasiswa di vokasi Unesa? Nah, kalau kelebihan tuh ya, kekurangan aja dulu. Kekurangan sih, kalau saya sih kayak ambis, tapi kayak ambisnya tuh tanpa alasan nggak. Jadi kayak iya tanpa tujuan. Jadi kalau ya cara ngurangin kekurangan saya sih ya harus tahu tujuan dulu sih. Tujuan kayak masuk ke kampus tuh ngapain gitu selain belajar gitu. Jujur sih saya pengennya ke depannya kayak nggak mahasiswa kupu-kupu sih Kak. Saya pengennya tuh kayak mahasiswa kura-kura gitu. Kalau kelebihan, ya alhamdulillah ya saya punya skill menggambar bangunan sipil, sama praktek ke teknik sipilan gitu loh. Di dalam lab kayak mengayak aspal dan lain-lain. Tapi kalau kekurangannya saya agak pusing kalau hitungan udah banyak banget. Bukan namanya teknik kan itu hitungannya banyak. Kalau untuk kelebihan, mungkin saya merasakan saya lebih bisa memanage waktu karena tugas-tugas dari dosen yang diberikan sangat banyak dan deadline itu sangat cepat juga. Jadi saya merasa lebih bisa memanage waktu lah gitu. Kelebihan di vokasi itu lebih banyak prakteknya ya. Kalau aku tanya-tanya ke teman-teman yang S1 gitu, gimana praktek kamu sampai mana gitu. Oh ternyata lebih cepetan di vokasi. Jadi ilmu-ilmu yang didapat tuh lebih banyak juga gitu. Kalau untuk kekurangan saya kurang tidur Kak. Iya. Kelebihan dan kekurangan aku saat menjadi mahasiswa Unesa. Kelebihan aku tuh jadi nambah pengetahuan ya. Apalagi kan di 4 administrasi negara, ini kan juga baru bagi aku gitu loh. Jadi kan kayak ilmu baru buat aku juga. Kemudian nambah teman juga, teman-teman yang baik, teman-teman yang berwawasan seperti kakak-kakak tingkat yang punya prestasi gitu juga dan lain sebagainya. Kelebihan saya dalam berpikir saya itu lebih kritis, lebih pandangannya leluasa, lebih mempunyai wawasan bebas besar. Tapi kekurangan saya masih hampir sama, yaitu penyakitnya orang remaja, yaitu malas. Apa nih pesan kamu buat adik-adik di tahun berikutnya saat mendaftar vokasi Unesa? buat adik tingkat semuanya, belajar yang giat, semangat. Kalau misalkan lolos ya kan ada kata-kata kalau kita nggak lolos di jurusan yang kita mau,
itu kita sedihnya bakalan sehari, 2 hari, atau seminggu. Tapi kalau kita lolos, itu kita bakalan nangisnya itu bertahun-tahun gitu kan. Soalnya kita nggak tahu di prodi yang kita mau itu kayak gimana, prodi yang kita mau itu susahnya kayak apa. Tapi harus tetap semangat dan semangat aja sih berjuang. Kan tesnya juga beda ya. Kalian berjuanglah dari mulai sekarang, ikuti tryout, belajar yang sungguh-sungguh. Nanti insya Allah bisa masuk dalam universitas yang kalian inginkan. Jangan lupa doa dan ibadah. Untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin mendaftar di vokasi UNESA, semangat. Jangan gimana ya, mungkin kalian karena vokasi UNESA ini baru gitu loh, kalian nggak usah kayak berpikiran nanti baru terus gimana gitu. Enggak, jadi kalian itu punya banyak peluang di vokasi itu, kalian tuh punya banyak peluang, bahkan lebih banyak daripada yang lainnya juga. Karena apa? Karena ya di sini tuh dosen-dosennya juga mumpuni gitu loh. Kalian pun juga bisa mengembangkan diri kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di vokasi seperti BEM mungkin. Terus kemudian kalau di jurusan aku sendiri tuh YPIR itu buat teman-teman prestasi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi tetap semangat belajar dari sekarang. Kan sekarang kan jalurnya kan beda kan. Nah, ikuti ujian yang udah disesuaikan sama pemerintah Kemendikbud. Terus bismillah, nggak usah terlalu berekspektasi. Kalau kalian daftar, nggak usah terlalu berekspektasi, yang penting bismillah dicoba. Insya Allah nanti dapet. Mending banyak-banyakin belajar aja Kak. Soalnya kalau jurusanku itu lebih suka kayak belajar mandiri gitu. Kayak misalnya kamu nggak tahu apa-apa itu kayak mending lebih cari referensi ke dunia luar, kayak nyari di buku atau internet gitu. Jadi lebih banyakin belajar aja lah kalau masuk ke vokasi, terutama teknik listrik gitu. Pesan dari aku mungkin masuk ke vokasi jangan kayak pilihan terakhir atau pasrah lah ya. Dan jangan nganggep vokasi itu dipandang sebelah mata gitu. Yang bagus cuman S1 aja gitu. Aku kasih tahu aja pokoknya D4 itu setara sama S1 dan lebih, kalau menurut aku ya, lebih hebat gitu. Karena nanti dia udah siap kerja. Kalau S1 kan harus di training dulu gitu. Itu pesan dari aku. Untuk adik tingkat yang ingin daftar di vokasi, pesan saya jangan ragu untuk masuk di keluarga besar kami. Karena kami siap untuk menerima dan vokasi juga solid juga. Terima kasih.